Oke, selamat pagi semuanya buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, di kesempatan kali ini teman kita akan coba melihat ya salah satu market blue chip crypto, yaitu marketnya dari Solana ya. Seperti apa kondisi dan keadaannya, nanti bakal kita cek bareng-bareng untuk bagaimana sih price action dari Solana. Oke, teman, jadi kita nggak usah panjang lebar ya, biar mempersingkat waktu aja. Kita langsung aja masuk di marketnya Solana, teman. Oke, kita gaskan aja ya. Solana seperti apa nih kondisinya? Oke, teman. Jadi yang gue lihat ya untuk market Solana ini sama ya seperti market altcoin pada umumnya, dimana memang masih terkonsolidasi ya. Jadi naik turunnya itu di situ-situ baik gitu, teman. Nggak naik, nggak turun ya, teman ya. Jadi naik turunnya itu ya di situ-situ aja antara area resisten sama supportnya. Jadi nggak ada perkembangan gitu ya, nggak ada perkembangan untuk naik signifikan ataupun turun kebanting parah gitu, teman. Jadi naiknya di situ-situ aja. Nah, lantas bagaimana nih bang kondisi dari market Solana? Oke, teman ya. Jadi yang gue lihat kondisi dari market Solana ini masih bisa down ya. Jadi harap hati-hati ya. Di time frame 1 hari yang gue lihat di sini, teman ya. Oke lah, memang didominasi akhir-akhir ini tuh beberapa waktu terakhir untuk Solana volumenya cukup lumayan ya. Ini berisikan demand yang dimana tentunya paling nggak bisa menahan harga dari Solana untuk terjun ya, teman. Tapi paling nggak kita juga melihat di sini ya adanya persentase penurunan dari volume transaksinya. Ya, di sini ya. Jadi semakin turun meskipun didominasi pembelian, tapi volume transaksinya itu semakin turun, teman. Oke, hal itu menunjukkan bahwa sepertinya masih akan ada suatu tekanan untuk market Solana. Oke. Nah, di sini gue juga lihat, teman ya, adanya perubahan warna di MACD-nya. Ini time frame 1 hari ya. Nih. Ya, ini menunjukkan akan ada tekanan nih sepertinya untuk market dari Solana. Ya, jadi buat teman-teman yang mau masuk, tunggu dulu, sabar ya. Sabar dulu baik ya, jangan terburu-buru. Oke. Dan coba kita akan melihat Solana di time frame 4 jam. Nah, kalau tadi kita melihat di time frame 1 hari ya. Dan sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Oh ya, di time frame 1 hari tadi juga stok RSI-nya baru dead cross ya, cuy. Nih. Stok RSI juga baru dead cross. Jadi gue pikir ketika memang demand-nya ini masih tipis saja seperti ini bisa memicu penurunan. Oke, jadi buat teman-teman jangan terburu-buru masuk dulu ya, karena Solana ada potensi atau chance dia akan turun dulu gitu ya, teman. Oke. Dan kalau kita cek untuk short term-nya gimana bang untuk short term di time frame 4 jamnya. Nah, kalau di time frame 1 hari ini memungkinkan masih bisa akan turun ya. Tapi gue pikir kalau di time frame 4 jam ya, di time frame 4 jam ya, ini sepertinya akan dinaikkan sedikit gitu, teman. Tapi memang kenapa kok dinaikkan sedikit, gak dinaikkan banyak baik bang? Ya karena di sini gue belum melihat adanya demand lumayan di time frame 4 jam. Nih, lu bisa perhatikan ya. Volume transaksinya sangat kecil gitu. Jadi kalau kita expect bahwa wah ini akan naik besar nih, ya nggak bisa. Ya belum diperbolehkan, demand-nya aja nggak ada gitu, teman. Nah, untuk MACD ya di volume transaksi time frame 4 jam ini memang masih memungkinkan antara harga bertahan dan ada suatu kenaikan tipis ya. Tapi ini bukan ngejamin suatu kenaikan yang langsung hype gitu, enggak. Jadi gue pikir ini masih akan ada kenaikan tapi tipis ya. Dia lebih terkonsolidasi di area ini. Ya, oversold dari stok RSI di time frame 4 jam. Jadi gue pikir jangan terpicu dengan kenaikan sementara ini. Yang pasti ya, yang gue lihat di sini, ini Solana di area level 85 ini udah ke reject banyak ya, 4 kali ini dia ngebuat resisten ya, top ya 1 2 3 4 ya. Yang terakhir di tanggal berapa? Di tanggal 12 ya, 12 April. Habis itu dia longsor. Nah, lantas gimana nih bang? Jadi gue pikir ini gini loh cuy, kan udah ngebuat banyak ya tuh.
Dia udah ke reject berapa kali, alhasil dia longsor. Ini kalaupun memang ada naik, gue pikir dia akan menuju ke 83, baru dia akan agak dalam lagi ke bantingnya. Nah, jadi gue nggak mau teman-teman kejebak di sini ya. Sarannya gimana bang? Enaknya ya, enaknya lu tunggu aja di batas supportnya sini nih. Itu sih kalau menurut gue yang paling aman, tunggu aja di situ. Ya, ini start di 78 sampai di 76. Mending tunggu di situ aja daripada lu masuk sekarang ya, demi kenaikan kecil. Jadi time frame 4 jam. Karena apa kok tunggu di situ? Karena di time frame 1 hari kita bisa melihat ya bahwa masih ada peluang atau chance dia akan balik ke titik supportnya di area 78 ya. Jadi harap hati-hati, ini kenaikan sementara. Dan untuk time frame 1 hari juga stochastic-nya juga menunjukkan bahwa ini udah di batas overbought dan dia sudah melakukan dead cross di sini. Jadi kita tinggal tunggu konfirmasi demand-nya ya, konfirmasi volume transaksi kecil, demand-nya nggak ada, ini fix confirm dia turun. Dia sih seperti itu. Meskipun kalau kita cek di time frame 4 jam sepertinya akan ada suatu kenaikan dulu memang sebelum turun ya. Mungkin dia akan ngebidik level 83 ya, di level 83,4 ya teman. Tapi lebih amannya sih lu tunggu di sini nih ya, di supportnya, di dasarnya aja sih kalau lo main aman ya. Jadi nggak resiko-resiko banget gitu loh cuy. Lu tunggu di 78, intinya sih seperti itu. Oke. Oke teman ya, jadi itu tadi sedikit analisa gua price action untuk Solana ya, yang kita lihat memang di time frame 4 jam ini memungkinkan akan adanya suatu kenaikan, meskipun gua belum melihat adanya konfirmasi dari demand-nya ya, karena demand-nya ini belum ada men, demand-nya belum ada ya. Daripada kalian ini ya apa bertaruh kenaikan tipis seperti ini, mending lu nanti buy di sekitar 78 ya, atau di 77, pokoknya di area merah ini ya, tunggu kenaikan dia menuju resisten di konsolidasinya. Enak kan ya, gitu sih enak ya. Oke teman ya, mungkin itu aja untuk Solana ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan tetap sebelum gua akhir video ini ya, di sini ada disclaimer on dulu bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman ya. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini didasarkan informasi yang ditahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.